Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardian Rahmananda Saputra, NRP 3121510603. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan modul ke-12, yaitu layout dan template. Langsung saja ke percobaan 1. Di percobaan 1 ini ada tag HTML, kemudian ada section head. Di section head ini ada title dan juga ada style. Style ini digunakan untuk penulisan CSS. Jadi kita ini CSS-nya pakai CSS internal atau gabung jadi satu ke HTML-nya. Kemudian ini pertama ada box sizing, border box. Jadi ini nanti ukurannya itu sesuai dengan aslinya, height dan width-nya itu sesuai. Sedangkan border dan paddingnya berada di dalamnya. Ini gunanya untuk itu. Kemudian di body, jadi nanti body tulisannya memakai ini Arial, Helvetica, Sans Serif. Arial, Helvetica, Sans Serif. Kemudian di style the header. Jadi ini gunanya untuk headernya. Saya memakai background color warna merah bata. Kemudian paddingnya 30 px agar dia sedikit masuk atas bawah itu, jadi dia nggak terlalu mepet ke atas atau ke bawah, jadi dia itu pas berada di tengah-tengah. Tambah ini dengan teks alikan, jadi teksnya nanti posisinya dia di tengah. Kemudian ada font size-nya 35 px. Ini ukuran fontnya nanti 35 px, dan warna fontnya nanti akan berwarna putih, color white. Kemudian nav float left. Nah, ini float left gunanya apa? Dia itu biar posisinya dia itu berada di kiri box yang membungkus dia. Width 30 px. Kenapa kok pakai 30 px? Nah, ini ukuran layar kan 100%. Nah, ini kita ambil 30%. Jadi kita ambil 30% dari layar buat ini, buat navigasinya. Height-nya 500, saya buat 500. Ini bisa dirubah tergantung kebutuhan masing-masing. Background ini sedikit abu, putih abu-abu, sedikit abu-abu. Paddingnya 20, jadi akan masuk sedikit. Nav all, navigation and ordered list. Saya pakai list stylenya inisial, jadi nanti akan muncul seperti titik-titik itu atau poin-poin biasanya kita sebutnya. Paddingnya saya kasih 0. Untuk image saya kasih border radius nanti, jadi gambarnya akan sedikit melengkung di setiap ujungnya, jadi tidak kotak begitu, jadi agak sedikit lengkungan. Kemudian di artikel ini ada float left, sama posisinya dia itu di kiri dari box. Paddingnya 20, widthnya 70. Nah, di sini tadi ini kan 70, di atas ini 30. Nah, kalau dijumlahkan kan 100%. Jadi ukuran artikel lebih besar daripada ukuran navigasi bar. Background colornya warna putih, height-nya 500. Kalau height artikel ini sama yang ini beda, nanti dia akan kelihatan beda atau apa ya, inting sih begini loh, gak rata satu sama lain. Kemudian ada section, after content, table, display, table, clear board. Kemudian di style footernya sama, saya gunakan warna merah bata. Paddingnya 10 px. Teks elegantnya saya bikin center, warnanya warna putih. Nah, media max width, jadi ini tampilan maksimal itu 600 px. Nav dan artikel fit 100%. Height-nya auto, menyesuaikan dengan medianya.
Ini section style tutup ya, tutup. Kemudian kita masuk ke section body. Ini menampilkan biasa, ada H2, ada P biasa. Kemudian di sini ada header kerajaan di Jawa Timur. Jadi ini nanti akan memanggil kelas ini. Dia pakai ini nanti dia akan terpengaruh. Kemudian kita section navigasi. Unordered list. Nah, ini navigasi, memanggil kelas navigasi. UL ini untuk memanggil kelas ul ini. UL LIA ref percobaan. Ini kita link ke percobaan 1, ke link 1, link 2. Ini sebagai contoh. Kemudian tutup nav karena sudah selesai. Kemudian lanjut di bawahnya nav, langsung kita sambung ke artikel H1 Majapahit, IMG SRC tes JPG LT Candi Bajang Ratu height 200 feet 350. Nah, nanti akan muncul gambar di bagian artikel, yaitu gambarnya Candi Bajang Ratu. Kemudian ada paragraf. Di sini ada paragraf juga. Kemudian ini artikel, tutup artikel, kemudian dikasih section. Ini kan bagian isi, ini bagian utama. Sedangkan ini bagian footer, kita bisa footer. Nah, waktu di run program seperti ini tampilannya, dia masuk jadi dia nggak ngepres ke atas maupun ke bawah. Ini gunanya padding. Terus ini di gambar ini ada sedikit lengkungan di sudut-sudutnya, ada sedikit lengkungan karena kita pakai border radius. Ini paragraf yang tadi, ini footernya. Ya, ini unordered list. Saya pakai inisial tadi, jadi lingkaran berbentuk poin gini. Ini bisa seperti itu contohnya. Kemudian lanjut ke percobaan kedua. Di percobaan kedua ini sama. Di sini ada TME, ada section head. Di section headnya juga sama, ada style. Ini ada style. Kita pakai CSS internal. Di sini ada box sizing border. Sudah saya jelaskan di awal tadi. Kemudian bodinya kita margin 0, jadi kita press ke layarnya. Jadi marginnya kita kasih 100 atau berapa gitu, jadi nanti dia akan masuk sedikit gini. Kemudian header, background colornya abu-abu. Kemudian paddingnya 20, ada text icon center, jadi posisinya dia di tengah. Top nav overflow, hidden itu untuk memotong. Kalau nggak ada overflow hidden, dia akan berantakan. Jadi dia gunanya untuk memotong agar sesuai dengan yang kita butuhkan. Background colornya hitam, itu top navigasi atas. Kemudian tetap nav float left, dia posisinya kan di kiri awalnya. Displaynya block, colornya putih. Ini warna font, text icon center, padding. Nah, di sini ada padding 14 px dan 16 px. 14 px ini padding atas bawah. Kalau yang 16 px ini digunakan untuk padding kiri kanan. Text decorasinya 0. Top nav hover, background color. Jadi nanti kalau kita sentuh linknya, dia akan berubah. Kan awalnya tadi warna putih, tulisannya akan berubah jadi warna hitam dan backgroundnya nanti akan berwarna putih. Kemudian kolom kita bikin float left karena di sebelah kiri dulu. Sebelah kiri widthnya tuh 33,33. Kita bagi 3, 100% dibagi 3
ketemunya angka sekitar 33,33. Paddingnya 15 px. Kemudian row after content display table clear board. Kemudian ini medianya sama seperti yang jelaskan di awal. Di ukurannya mengikuti tergantung medianya. Nah, di sini langsung div class header yang memanggil class header ini kan pakai titik selector class kan. Class header resets the browser to Windows responsive effect. Dia muncul div class top navigasi. Top nav itu isinya ini link. Nah, kemudian di class lagi kita bikin row, kemudian kolom. Cukup satu aja bikin row-nya kan baris gini, terus kolomnya kita bagi 3 kolom. Kita pakai kelas kolom yang ini tadi yang 33,33. Ini tulisannya ini sama, di ini juga sama seperti yang di atas, ini sama juga. Program waktu dijalankan seperti ini contohnya. Nah, ini kalau kita marginnya kasih, dia akan sedikit masuk ke dalam sini. Ini enggak, ini agak masuk dalam. Terus ini linknya yang tadi, ini gunanya top nav hover ya ini. Nah, berubah. Terus ada kolom, ini paddingnya, ini ada padding di sini, ini padding 15, jadi dia enggak nempel terlalu ke samping, jadi dia agak masuk sedikit gunanya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Oh ya, satu lagi, ini kalau di resize dia mengikuti ukuran layar. Ini media yang tadi dia mengikuti ukuran layar, sama juga yang di percobaan 1 dia juga bisa resize. Contoh ini bisa resize. Nah, seperti ini tampilan resize nya. Kurang lebihnya penjelasan tentang template dan layout demikian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.